Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya Ana Sundari Andarini dan dua teman saya, Rifki Afrizal dan Yusti Aprilia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas makalah kami dengan judul Taksonomi Kemampuan Hasil Belajar. Tolong disimak ya teman-teman. Baiklah, materi yang pertama adalah taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein, berarti untuk mengklasifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi adalah klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan, dan keahlian mentalitas. Ranah efektif meliputi fungsi yang berkaitan dengan sikap dan perasaan. Sedangkan ranah psikomotorik, fungsi yang berkaitan dengan fungsi manipulatif dan kemampuan fisik. Proses berpikir mengekspresikan tahap-tahap kemampuan yang harus mahasiswa kuasai, sehingga dapat menunjukkan kemampuan mengolah pikirannya, sehingga mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Konsep tersebut mengalami perbaikan seiring dalam perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke arah yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif, kemampuan berpikir analisis dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja dari jumlah 6 kategori pada konsep. Taksonomi Bloom terdiri dari 6 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi 3, yakni 1. Pengetahuan tentang hal pokok, 2. Pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok, dan yang ketiga, pengetahuan tentang hal yang umum dan abstraksi. Pengetahuan tentang hal-hal pokok menjadi 2, yakni pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan mengenai fakta-fakta khusus. Pengetahuan tentang terminologi yaitu pengetahuan tentang acuan simbol yang diterima banyak orang. Misalnya, kata-kata umum beserta makna-maknanya yang lazim. Pengetahuan tentang fakta yang spesifik yaitu pengetahuan tentang tanggal, peristiwa, orang, dan tempat. 2. Pemahaman atau comprehension. Pemahaman ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penerjemahan atau translasi, yaitu kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain daripada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya. 2. Penafsiran atau interpretasi, yaitu penjelasan atau rangkuman atas suatu komunikasi, misalnya menafsirkan berbagai data sosial yang direkam, diubah atau disusun dalam bentuk lain seperti grafik, tabel, diagram. Dan yang ketiga, ekstrapolasi, yaitu meluaskan kecenderungan melampaui datanya untuk mengetahui implikasi, konsekuensi, akibat, pengaruh sesuai dengan kondisi suatu fenomena pada awalnya. Misalnya, membuat pernyataan-pernyataan yang eksplisit untuk menyikapi kesimpulan-kesimpulan dalam suatu karya. 3. Penerapan atau application. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Yang keempat, analisis atau analisis. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi menjadi unsur-unsur penyusunan, sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas dan hubungan antar ide-ide lebih eksplisit.
Kategori analisis ini dibedakan menjadi 3 pula. Yang pertama, analisis elemen, yaitu analisis elemen-elemen dari suatu komunikasi. Yang kedua, analisis hubungan, yaitu analisis koneksi dan interaksi antara elemen-elemen dan bagian-bagian dari suatu komunikasi. Dan yang ketiga, analisis prinsip perorganisasian, yaitu analisis susunan dan struktur yang terbentuk suatu komunikasi. Selanjutnya, sintesis. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis ini bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Dan yang keenam, evaluasi atau evaluation. Evaluasi ini menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Evaluasi bersangkutan dengan penentuan secara kuantitatif dan kualitatif tentang nilai materi atau metode untuk sesuatu maksud dengan memenuhi tolak ukur tertentu. Ranah efektif menurut Grotland dan Lin tahun 1990 dalam judul buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objective sebagai berikut. 1. Menerima atau receiving meliputi A. Kesadaran, misalnya memilih kejadian, memilih rencana atau menunjukkan kesadaran tentang pentingnya belajar. B. Kemauan untuk menerima, misalnya kemampuan untuk memilih, contohnya mendengarkan dengan perhatian penuh, menerima perbedaan suku serta budaya, atau melibatkan diri secara penuh terhadap aktivitas kelas. Dan yang C, perhatian yang terkontrol. 2. Merespon atau responding meliputi A. Persetujuan sepenuhnya untuk merespon. B. Kepuasan dalam respon, misalnya menyambut dengan gembira keputusan yang diambil bersama atau dengan tulus memuji karya atau penampilan orang lain. Dan yang ketiga, menilai atau memaknakan atau valuing meliputi A. Menerima secara baik suatu nilai atau acceptance of a value, misalnya meningkatkan kecakapannya dalam hubungan personal atau menetapkan pilihan pada suatu hal. Dan yang B, menentukan pilihan terhadap suatu nilai, misalnya mendukung argumen orang lain. Dan C, komitmen misalnya mendebat hal-hal yang tak relevan, mengajukan argumentasi atas jawaban yang diberikan, atau memprotes hal-hal yang tidak benar. 4. Mengorganisasi meliputi konseptualisasi nilai, misalnya membandingkan dengan suatu standar, menghargai kebutuhan yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab, atau mengakui kelebihan dan kelemahan diri. Organisasi sistem nilai, misalnya menyusun kriteria, mengorganisasi sistem atau menyusun rencana sesuai dengan minat, tanggung jawab, serta keyakinannya. Dan yang terakhir adalah karakterisasi nilai atau gabungan nilai yang akan terbentuk suatu lifestyle meliputi A. Suatu kesatuan yang tergeneralisasi, misalnya menyusun rencana, mengubah perilaku, melengkapi atau memilih prosedur. B. Karakterisasi, seperti dinilai baik oleh teman-teman, oleh guru, ataupun oleh anggota kelompoknya. Menghindari konflik, menentang tindakan yang boros, mengatasi akibat yang tak dikehendaki, atau menunjukkan kepercayaan diri terhadap kerja individual. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rifki Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afrizal dengan NPM 1911100394. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang taksonomi kemampuan hasil belajar. Ranah afektif menurut Grotland dan Lin dengan mengacu pada buku yang berjudul Taxonomy of Education Objective adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima. Menerima meliputi A. Kesadaran, misalnya memilih kejadian atau memilih rencana dan menunjukkan kesadaran tentang pentingnya belajar. Yang kedua adalah
kemauan untuk menerima, misalnya kemauan untuk memilih contoh, mendengarkan dengan perhatian yang penuh, menerima perbedaan antara suku dan budaya, atau melibatkan diri secara penuh terhadap aktivitas kelas. Dan yang C adalah perhatian yang terkontrol atau terseleksi, misalnya memilih alternatif atau mengontrol jawaban. Selanjutnya yang kedua adalah merespon. Merespon adalah persetujuan sepenuhnya untuk merespon dari kemauan untuk merespon, misalnya mengikuti aturan yang berlaku, menghargai pendapat atau kebijaksanaan, menyelesaikan tugas, mengikuti suatu kegiatan secara sukarela, atau aktif diskusi. Selanjutnya yang ketiga adalah menilai atau melaksanakan. Menilai dan melaksanakan di sini meliputi dua hal, yaitu menilai secara baik suatu nilai. Misalnya, meningkatkan kecakapan dalam hubungan personal atau menerapkan pilihan pada suatu hal. Dan yang kedua adalah menentukan pilihan terhadap suatu nilai, misalnya mendukung argumen orang lain. Yang keempat adalah mengorganisasi. Mengorganisasi di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama konseptualisasi nilai. Misalnya, membandingkan dengan suatu standar, menghargai kebutuhan yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab, atau mengikuti kelebihan dan kelemahan diri. Dan yang kedua adalah organisasi sistem nilai. Misalnya, menyusun kriteria, mengorganisasikan sistem, atau menyusun rencana sesuai dengan minat, tanggung jawab, dan keyakinan. Yang kelima adalah karakterisasi nilai atau gabungan nilai yang akan terbentuk suatu lifestyle yang meliputi A. Suatu kesatuan yang tergeneralisasi, misalnya menyusun rencana, mengubah perilaku, melengkapi cara, atau memilih prosedur. Dan yang B, karakterisasi seperti nilai baik oleh teman-teman, guru, ataupun anggota kelompok, menghindari konflik, mengatasi akibat yang tak terkendali, atau menunjukkan kepercayaan diri dalam kerja individual. Selanjutnya, ranah psikomotor menurut Harrow 1972 dalam buku yang berjudul A Taxonomy of the Psychomotor Domain meliputi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak dapat dilatih, terdiri atas yang pertama refleks segmental, meliputi segmen spesialis. Yang B, refleks intersegmental, yaitu gerak refleks yang melibatkan lebih dari sebuah segmen spinalis. Dan yang C, refleks suprasegmental, yaitu refleks yang memerlukan peran serta pusat-pusat di otak dan anggota gerak maupun tokoh yang mendukung suatu gerakan. Yang kedua adalah gerak dasar pokok yang meliputi 3 bagian, yaitu gerak lokomotor, yaitu gerak yang mengakibatkan tubuh berpindah tempat, misalnya ketika kita berjalan atau sedang berlari. Yang kedua adalah gerak non-lokomotor, yaitu gerakan yang terjadi pada sebagian anggota tubuh, misalnya ketika kita sedang membungkuk. Dan yang ketiga adalah gerak manipulatif, yaitu gerak kombinasi dari bagian tubuh atau anggota badan, misalnya ketika kita sedang mengetik atau kita sedang bermain bola. Yang ketiga adalah kemampuan perspektual. Di sini meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, perbedaan kinestetik berupa kesadaran posisi tubuh terhadap objek sekitar. Yang kedua, perbedaan menurut penglihatan atau secara visual. Yang ketiga, perbedaan menurut pandangan.
Dan yang keempat adalah perbedaan berdasarkan rabaan. Yang keempat adalah kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini meliputi daya tahan, yaitu daya tahan otak dan daya tahan kardiovaskuler. Yang kedua adalah kekuatan, yang ketiga adalah fleksibilitas, dan yang terakhir adalah ketangkasan. Yang kelima adalah gerak terlatih. Gerak terlatih merupakan semua bentuk adaptasi pola gerak terpadu dan gerak-gerak dasar pokok yang meliputi A. Keterampilan adaptif sederhana, merupakan berbagai penyesuaian gerak-gerak dasar pokok yang diubah dan disesuaikan dengan situasi baru. Yang kedua adalah keterampilan adaptif gabungan, yang merupakan perpaduan dua atau beberapa keterampilan adaptif sederhana. Dan yang ketiga adalah keterampilan adaptif kompleks, merupakan perpaduan banyak keterampilan adaptif sederhana yang memerlukan penguasaan lebih besar. Dan yang keenam adalah komunikasi berkesambungan, yaitu gerak yang dilakukan untuk komunikasi, baik bentuk ekspresi wajah atau gerak isyarat lainnya. Gerak ini meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah gerak ekspresif, yaitu gerak yang menunjukkan sesuatu ekspresi seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah gerak interpretatif, yaitu gerak yang dimaksud tertentu atau gerak yang memiliki maksud tertentu. Yang ketiga adalah gerak estetik. Gerak ini ditampilkan untuk menciptakan gerak yang indah atau cantik. Dan yang terakhir adalah gerak kreatif. Gerak mengkomunikasikan suatu pesan atau sesuatu yang lebih baru yang didukung oleh kemampuan fisik serta kemampuan persepsual. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Yusti Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusti Aprilia, NPM 19111000442 dari kelas A semester 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Ana Sundari dan Rifki Afrizal. Saya akan membahas poin B, yaitu perumusan tujuan evaluasi hasil belajar. Yang pertama ada standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan merupakan proses mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, penilaian pendidikan ini meliputi penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau ujian madrasah. Nah, dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada objektif. Berarti penilaian tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Yang kedua ada terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga ada ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif. Yang keempat transparan, berarti prosedur penilaian itu dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima ada akuntabel. Akuntabel ini berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, nah baik kepada pihak internal maupun eksternal. Yang terakhir ada edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Poin selanjutnya adalah standar penilaian pendidikan pada kurikulum 2013. Macam-macam penilaian.
Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2003 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan bertujuan untuk menjamin 1. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukasi, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Yang ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan inovatif. Kemudian, penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi dan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, itu tadi mencakup yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama ada penilaian otentik. Penilaian otentik ini merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran. Yang kedua ada penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik. Yang ketiga ada penilaian berbasis portofolio. Ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam atau di luar kelas, khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. Yang selanjutnya ulangan. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dan proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Kemudian, ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik ya, ada periodenya. Nah, untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Jadi ulangan harian itu misalkan hari ini membahas tentang bab materi. Nah, di hari itu juga akan dilaksanakan ulangan mengenai satu materi itu. Kemudian ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah pelaksanaan belajar 8-9 minggu. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Jadi, misalkan dalam 8 atau 9 minggu itu sudah belajar sekurangnya 7 bab gitu. Nah, yang menjadi ulangan tengah semester itu yang mencakup 7 bab itu. Kemudian ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Nah, kalau di akhir semester ini ya mencakupnya satu semester itu. Misalkan udah belajar, udah habis satu buku nih, semua bab udah habis. Nah, nanti ulangannya ya yang semua yang sudah dipelajari itu. Kemudian ulangan tingkat kompetensi. Ujian tingkat kompetensi ya, yang selanjutnya disebut UTK. Nah, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Nah, cakupannya itu meliputi sejumlah kompetensi dasar yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tertentu. Kemudian ujian mutu pendidikan kompetensi. Ujian mutu pendidikan kompetensi merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang selanjutnya ujian nasional. Ujian nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai oleh peserta didik
dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Nah, kalau UN ini kan biasanya cuma 4 mata pelajaran. Itu untuk mengukur pencapaian standar nasional pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ujian sekolah atau ujian madrasah. Ini merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN. Jadi kalau yang UN itu tingkatnya nasional dan itu cuma ada 4 atau 3. Kalau yang ujian sekolah ini dia seluruh mata pelajaran yang kita pelajari selain yang ada di UN. Kemudian teknik penilaian. Penilaian dilakukan dalam berbagai teknik. Untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap ini dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung ataupun tidak, dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua adalah penilaian diri. Penilaian diri adalah teknik menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri sebelum ulangan oleh peserta didik secara reflektif. Yang ketiga ada penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Jadi saling menilai, peserta didik yang satu dengan yang lain itu diminta saling menilai masing-masing temannya. Yang keempat ada jurnal catatan guru atau jurnal pendidikan. Jurnal pendidikan adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menghimpun catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Kemudian ada pengetahuan. Tadi itu adalah sikap, ini pengetahuan. Pengetahuan ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama tes tulis. Tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian benar salah, menjodohkan, dan uraian, ya seperti kita kalau ulangan itu kayak gitu tes tulis. Kemudian tes lisan. Tes lisan itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merupakan pertanyaan tersebut secara jelas, secara lisan juga, sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat. Jadi guru menanyakan dengan langsung dan siswa langsung menjawab. Terus yang ketiga, penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Ya, sering ya kita disuruh berkelompok atau atau individu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan. Aspek keterampilan ini dapat dinilai yang pertama dengan kinerja. Kinerja merupakan suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misal, memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, menari, dan sebagainya. Yang kedua ada project. Project merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Yang ketiga ada portofolio. Portofolio pada dasarnya memiliki karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk satu subtema. Akhir satu periode hasil karya tersebut dikumpulkan
dan dinilai oleh guru dan peserta didik. Berkaitan dengan tujuan penilaian portofolio, tiap item dalam portofolio harus memiliki suatu nilai atau kegunaan bagi peserta didik dan bagi orang yang mengamatinya. Kemudian sudah habis ya. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan saya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.